Pemirsa, kembali di IDX Opening Bell masih bersama analis Cipta Dana Sekuritas Robert Sebastian. Mas Robert, tadi di segmen sebelumnya Anda sempat menyinggung terkait dengan beberapa saham yaitu di sektor teknologi yang akan menjadi pergerakan positif di perdagangan hari ini. Nah, ini terkait dengan saham emiten teknologi, Blibli rencananya akan melakukan IPO tahun depan menyusul Bukalapak. Prospek sahamnya akan seperti apa nanti, Mas? Ya, kalau kita lihat Blibli juga memiliki prospek yang positif ya, tapi walaupun demikian memang Tokopedia secara market share dan secara posisi mungkin lebih diunggulkan sedikit karena Tokopedia merupakan terbesar nomor 3 di Indonesia. Namun tidak menepis kemungkinan bahwa Blibli ini juga merupakan salah satu opsi ataupun cukup menarik juga karena setiap company ataupun setiap company teknologi itu punya kelebihannya dan keunggulannya masing-masing. Kalau untuk Bukalapak mungkin dari sisi mitranya yang merupakan competitive advantage dibandingkan dengan peers-nya. Namun kalau Blibli sendiri mungkin lebih daripada service dan juga keunggulan daripada keunggulan-keunggulan lainnya yang mungkin berbeda daripada peers-nya. Nah, ini mungkin bisa menjadi hal yang sangat positif dan memberikan opsi lebih kepada investor untuk mengalokasikan investasinya ke pilihan yang lain. Jadi ini sangat menarik yang akan mewarnai kita punya market juga sih ke depannya kalau saya lihat. Baik, nah ini ada emiten apa saja yang sahamnya layak dikoleksi di sektor teknologi? Kalau di sektor teknologi saya suka Arto, walaupun itu sebenarnya perbankan, namun perbankan yang merupakan bank digital, jadi cukup masuk ke dalam saham teknologi juga. Lalu selain Arto juga ada Mtek dan juga ada saham Bukalapak. Baik, kita beralih ke saham atau pergerakan emiten di sektor retail. Ini menyusul adanya keputusan perpanjangan PPKM, termasuk juga di wilayah Jabodetabek, meskipun diperlonggar seperti operasional mal itu diperpanjang masa operasionalnya sampai pukul 21.00. Jadi apakah menjadi penggerak untuk saham di sektor retail atau seperti apa? Ya, tentunya menjadi penggerak ya. Saya sangat setuju karena kita lihat begitu mal dibuka karena dampak daripada total lockdown di bulan Juli, akibatnya orang berbondong-bondong akan datang ke dalam mal. Walaupun memang dalam tahap awal-awal masih sepi, namun secara berkala akan meningkat kunjungannya dan ini sangat positif kepada kinerja daripada saham-saham retail karena memang sangat bergantung pada traffic juga sih dari orang-orang. Dan satu lagi yang menarik mungkin dibukanya restoran untuk dine-in lebih leluasa lagi, tidak ada batasan. Ini merupakan driver orang-orang untuk pergi ke mall juga dan ini bisa menambah traffic dan juga menambah penjualan daripada perusahaan-perusahaan retail yang berada di mall tersebut. Jadi ini sangat positif karena emang dampaknya sangat terasa begitu dibuka akan ada banyak peningkatan sih, terutama dari sisi penjualan sendiri. Itu. Baik, ada saham atau emiten apa saja yang sahamnya layak dikoleksi di sektor mall atau retail ini? Kalau retail saya merekomendasikan MAPI, Mitra Adi Perkasa, dan dari pergerakan harga sahamnya juga masih lagging, belum terlalu naik. Lalu ada saham Era Jaya Swasembada yang bergerak di bidang gadget, itu sangat bagus juga karena memang resultnya cukup bagus kemarin. Lalu ada juga saham S Hardware, jadi ada 3, S Hardware, Era, dan juga MAPI. Baik, Mas Robert, kita beralih ke pergerakan saham di sektor perbankan. Apa saja yang layak untuk diinvestasikan hari ini? Ya, kalau saya mungkin lebih suka ke bank-bank digital seperti Arto, BANK, dan BBI. Baik, nah ini Mas, jika seandainya tapering yang akan dilakukan The Fed kemungkinan terjadi di tahun ini, saham apa yang potensial? Oke, kalau terjadi tapering, mungkin kurang banyak saham-saham yang terdampak positif ya. Mungkin lebih ke neutral ke sedikit negatif. Tapi mungkin kalau menurut saya yang paling bisa bertahan itu bank ya. Karena bank itu tidak terlalu terpengaruh ya kalau saya lihat dengan isu tapering. Secara mereka juga masih bisa menyalurkan loan cukup bagus di dalam negeri juga ya. Jadi secara menurut saya bank itu cukup resilient di saat nanti misalnya terjadi tapering beberapa waktu lagi mungkin terjadi tapering bisa beralih ke saham-saham perbankan seperti BCA, BRI, BNI, bank-bank besar yang lebih defensif dan cenderung defensif ya pergerakannya.
Baik, Mas Robert, kalau kita lihat beberapa hal yang juga masih menjadi perhatian investor global, yaitu salah satunya perkembangan COVID-19. Kasus COVID-19 di global ini memang masih terus naik turun begitu ya, belum ada yang benar-benar mereda menyusul adanya varian baru. Nah ini apakah masih akan memberikan sentimen terhadap saham yang bergerak atau emiten yang bergerak di sektor farmasi? Kalau saya rasa sentimen di sektor farmasi kalau di luar mungkin ya, tapi kalau di dalam negeri mungkin tidak terlalu, karena di dalam negeri sendiri COVID sudah cukup mereda ya. Kita harapkan COVID bisa cepat selesai agar ekonomi juga bisa terus lebih bergerak lagi. Seperti itu. Baik, terakhir Mas Robert, rekomendasi saham dari Ciptadana untuk hari ini. Ya, untuk hari ini saya mau merekomendasikan satu saham, yaitu saham Bunda Medik atau BHMAS. Dikarenakan kemarin baru mengeluarkan results di first half 2021 dan results-nya sangat bagus. Kita harapkan bisa berlanjut di kuartal 3 dan kuartal 4. Lalu selanjutnya juga ada saham Arto ataupun saham Bank Jago yang merupakan salah satu top picks kita juga dengan target price 22.000 dan bisa menjadi pilihan untuk berinvestasi dan dibeli pada hari ini. Lalu kita juga merekomendasikan satu saham dari CPO, yaitu TAPG atau Triputra. Walaupun memang harga CPO masih terkoreksi, namun saya lihat secara garis besar tren CPO masih akan terus mengalami kenaikan hingga akhir tahun. Dan juga ini saham yang juga memang lagging dibandingkan dengan saham-saham lainnya, jadi sangat menarik untuk diinvestasikan. Baik, Mas Robert, terima kasih untuk informasinya. Sehat selalu. Pemirsa, demikian analis Ciptadana Sekuritas Robert Sebastian. Dan pemirsa, sampai di sini IDX Opening Bell menemani pagi Anda. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Anggita Wulandewi, mewakili Ahmad Murodi, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Pemirsa, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker, karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat dan sampai jumpa.